hati kami mengalir rasa syukur kepadamu Tuhan. Oleh sebab kami melihat betapa baiknya Tuhan, betapa hati kami sadar Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana adanya kami Tuhan di tempat ini. Kami sudah lihat kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah lihat segala sesuatu Tuhan yang sediakan buat kami. Bahkan sebelum kami memikirkannya sekalipun, Tuhan sudah menyediakannya untuk kami. Bagaimana mungkin hati kami tidak dipenuhi dengan rasa syukur? Oleh sebab itu Tuhan, itu yang kami persembahkan di hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Ketika Tuhan berikan hari yang baru buat kami, bukan karena kekuatan kami. Ketika Tuhan berikan kami nafas, bukan karena kehebatan kami. Tuhan, tidak ada yang kurang dalam hidup kami. Semuanya Tuhan yang mencukupkan. Kami melihat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena pengorbanan-Mu di kayu salib, itulah alasan sehingga kami masih bisa hidup sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasa syukur inilah yang kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Rasa syukur. Kami gak mengeluh, kami gak perlu komplain akan apapun juga, karena kami percaya Tuhan sudah sediakan semuanya yang terbaik, yang terbaik. Shalom. Apa kabar nih hari ini? Luar biasa ya, berapa banyak yang sudah melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Nah, kalau kita berpikir, kenapa sih Tuhan kasih itu semua? Ya jawabannya cuma satu. Karena Tuhan tahu kita gak bisa buat apa-apa. Ya, kadang-kadang kita berpikir kita minta berkat dari Tuhan, kita minta segala yang kita perlu. Saya mau katakan Tuhan
itu menyediakan segala sesuatu sebelum kita memikirkannya. Katakan amin. Maka Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu jangan khawatir akan hari besok. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang sama kita ya, kamu pikirin juga gak bisa buat apa-apa. Mikir mau makan apa besok, dipikirin juga kita gak bisa buat makanan tuh. Amin. Tapi Tuhan yang sediakan semuanya terlebih dahulu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ku ada sampai yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Jawabnya ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Boleh kita katakan amin? Nah, saya berdoa supaya siapapun kita di tempat ini itu boleh merasakan bahwa apa saja yang ada dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan baik. Kalau bukan karena Tuhan baik, buat apa Tuhan menciptakan kita di hari yang ke-6? Hari yang terakhir Tuhan ciptakan kita karena Tuhan tahu kita manusia gak bisa buat apa-apa. Tuhan ciptakan dirimu hari yang ke-6 karena Tuhan tahu kamu gak bisa buat apapun. Coba kita tarik nafas sekarang. Ada nafasnya? Bisa buat apa kita? Setiap molekul daripada oksigen yang masuk ke dalam darah kita itu adalah sumber hidup kita.
Tanpa keberadaan oksigen kita nggak bisa hidup. Itu sebabnya Tuhan ciptakan kita hari ke-6, karena tubuh manusia itu butuh oksigen dan Tuhan tahu kita butuh oksigen. Katakan amin. Tuhan peduli karena Tuhan sayang sama kita. Tapi coba bayangkan, ada banyak sekali bahkan anak-anak Tuhan yang nggak bisa merasakan kasih sayang. Lalu dia berharap kasih sayang dari orang tua. Dia berharap kasih sayang itu dari saudara-saudaranya. Dia berharap kasih sayang itu dari teman-temannya. Dia berharap kasih sayang itu dari sekelilingnya. Dia berharap kasih sayang dari apa yang dia bisa lihat, siapa yang dia bisa temui. Dia pikir itu adalah orang yang sayang sama dia. Satu hal saya mau katakan, gak apa-apa, namanya manusia lupa. Hari ini berapa banyak yang ingat kalau Tuhan ciptakan kita di hari yang terakhir? Karena Tuhan sayang sama kita, boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan. Sebab sayang Tuhan meninggalkan kita. Bilang sama kiri kanannya, kita nggak perlu ditinggikan orang. Kenapa? Karena pada waktu manusia meninggikan kita, apa? Manusia juga yang merendahkan kita. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi dimanapun keberadaan kita saat ini juga, mau kita itu rasa kita sedang di bawah, mau lagi di atas, kalau kita percaya pada rencana Tuhan yang indah, gak ada persoalan. Orang yang lagi di atas nggak merasa gimana kali gitu ya, nggak merasa sombong, nggak, biasa lah. Ya namanya Tuhan mau saya di tempat itu, kenapa rupanya? Lalu ketika dia melihat orang yang di bawah, dia nggak perlu juga mau merintah-merintahnya, enggak. Dia akan memiliki hati yang melayani. Dengan segenap jiwa dia akan memberikan, ya pokoknya nggak ada sombong-sombongnya lah. Sering lihat orang yang ada sombong-sombongnya kan? Nggak apa-apa, jangan marah. Itu karena dia nggak tahu firman Tuhan hari ini. Tapi kalau orang yang percaya bahwa hidupnya disediakan oleh Tuhan, hilanglah segala kesombongan. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini kita memiliki hati yang baru, yaitu hati yang rela untuk kita membawa persembahan kita buat Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu segala-galanya juga ada karena Tuhan yang sediakan. Bukan karena kita minta, bukan karena kita yang memikirkannya, bukan. Ya. Nah, next slide. Bagaimana supaya kita itu punya hati yang rela?
untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Maka pertanyaan yang keduanya adalah kenapa kita nggak rela? Kan gitu aja. That's simple. Kenapa kita nggak rela? Jadi ya karena aku dokter yang aku pelajari otak manusia, tunjukkan otak manusia itu kan. Kan? Inilah yang membuat kita hidup, teman-teman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia bisa hidup karena punya otak. Manusia bisa punya otak karena apa? Ya Tuhan sediakan lah. Tepuk tangan lah buat Tuhan pula. Sering kali kita nggak bersyukur dengan hidup ini karena kita nggak tahu kok aku hidup. Yang kita pikirkan mati. Nanti kalau aku mati kayak mana anakku? Kok nanya? Buat apa nanya Pak ya? Orang masih hidup kok, yang harusnya ditanya aku kenapa bisa hidup? Dan jawabannya karena punya otak. Kenapa bisa punya otak? Kan karena Tuhan. Itu yang di dalam tubuh kita. Lalu otak ini butuh oksigen. Maka saya katakan tadi manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Buktinya adalah manusia nggak bisa menciptakan oksigennya. Tiap tarikan nafas, sebelum kita tarik nafas sudah sediakan Tuhan oksigen kita, Pak. Tapi coba, berapa kali kita bernafas dalam 1 menit? Itu perhitungan normalnya adalah 12 kali. Apa pernah ketika kita tarik nafas nggak ada oksigen? Lalu berapa kali kita bersyukur sama Tuhan? Nggak pernah. Yang kita pikirkan persoalan. Iyalah jujur aja, masalah tuh banyak. Nggak ada orang peduli sama aku. Lihat orang kok nggak tolong aku. Kok nanya? Kalau dia nggak tolong ya udah terserah dia lah. Apa hak kita memaksa orang untuk? Tapi itu tadi ya. Gak usah pening kepala kita mikirkan itu. Biarlah aku aja yang peningkan, aku nih dokter. Jadi penyakit semua muncul dari yang merah ini. Apa itu? Bapen, bawa perasaan. Orang buat gini kecewa, orang buat gini kecewa. Seakan-akan orang itu adalah punya kita gitu loh. Ya suka orang buat apa Pak? Masalah buat kita gitu ya. Tapi itu akan jadi masalah buat kita kalau kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu bahwa selama kita hidup, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kita dengan Tuhan yang paling mulia buat Tuhan. Gak apa-apa kalau nggak tahu. Orang kalau nggak tahu dikasih tahu. Saya berdoa buat yang nggak bisa tepuk tangan dengan sukacita tadi. Saya berdoa hari ini kamu tahu bahwa saya paham, maka nggak bisa kupaksa saya tepuk tangan lagi kalian. Mana boleh kupaksa? Mana boleh saya memaksa manusia lain untuk bersyukur? Tapi kadang-kadang kita seringkali seperti itu. Kau bersyukurlah, kau bersyukurlah. Loh, kok siapa nyuruh aku bersyukur? Gue bilang, emang lu yang ngasih gue hidup? Seharusnya yang kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah tunjukkan kepada Dia bahwa kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Kayak mana caranya Pak? Ya kan? Bukan amin-amin aja Pak. Nih ya, saya kasih contoh. Pada waktu ada orang lain berbuat yang jahat kepada kita, siapa di sini yang kecewa kalau orang lain berbuat jahat sama dia? Udah mau angkat tangan ya kakak, gak usah diginikan lagi. Kakak itu udah begini tadi. Jangan marah. Karena kenyataan. Saya mau bilang satu hal ya. Coba kita pikirkan. Kita bisa hidup karena Tuhan. Berarti kita sebenarnya adalah milik. Kita hidup bukan kita yang tentukan kok. Tanggal lahir kita aja nggak bisa manusia tentukan. Tapi mana tahu ada di sini dalam hatinya, bisa lah dokter. Emang dokter yang menciptakan organ tubuh dalam kandungan itu?
Dokter cuma bisa menilai pakai USG. Oh, udah lengkap, otaknya udah ada. Oh, paru-parunya udah ada nih. Oh, ginjalnya udah lengkap nih, Bu. Wah, lengkap nih, benar. Jadi gimana dong? Bisa mau tambah berapa? Hah? Dokternya lupa ngasih tahu, Bu. Ini semua bisa ada karena kuasa Tuhan. Kasih karunia Tuhan, Bu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi bukan dokter yang menentukan tanggalnya, Bu. Dia cuma lupa ngasih tahu bahwa janin di dalam tubuh ibu bisa bertumbuh karena kuasa Tuhan. Saya kuliah 12 tahun di kedokteran. Yang kita pelajari tubuh manusia, Pak. Betapa setiap sel-sel itu dahsyat. Satu sel aja dahsyat, Pak. Kalau kita lihat di mikroskop, kayak satu kota besar yang kita lihat. Ada bagian ini, ada bagian keuangannya, ada bagian pabriknya, ada bagian... Wow, dahsyat, men. Tapi kemudian saya bertanya, apa manusia sudah sanggup menciptakan satu sel ini? Dan jawabannya kita sama-sama tahu. Gak ada yang sanggup. Nah, kalau saya menyelesaikan pendidikan kedokteran, lulus, mau berapapun nilaiku, mau IP ku 4 sempurna, gak bisa menciptakan sel. Maka yang ku pelajari hanya satu, betapa besarnya kuasa Tuhan. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Itu yang ku pelajari. Tuhan, oh baik kali buat Tuhan sama kami ya. Kami buat apa sih? Ya Tuhan, kami buat apa? Kami buat apa? Yang kami buat cuma satu, mengeluh, Bang. Tiap pagi, Tuhan kenapa gini? Tuhan kenapa gini? Tuhan kenapa gini? Tuhan kok kayak gitu? Tuhan kenapa kayak gini? Tuhan kenapa? Kenapa dan kenapa? Tapi hari ini kalau kita udah tahu betapa baiknya Tuhan, hati kita akan penuh dengan rasa syukur yang bersyukur. Maka ketika ada orang berbuat yang jahat kepada kita, berapa banyak kita yang tahu bahwa orang yang jahat itu hidup karena Tuhan? Ini udah cerita pun banyak nggak tahu kan? Apa dia bisa hidup kalau bukan karena Tuhan, Kak? Mikir dulu. Udah gua ajarin 12 tahun aku belajar. Gak bisa kita ciptakan sel. Berarti kalau yang di hadapan kita itu melakukan perbuatan yang mengecewakan kita, pertanyaan pertama adalah kenapa dia bisa hidup? Berapa banyak yang udah tahu dia hidup karena Tuhan? Belum juga tahu. Ulang lagi. Ini otak manusia. Cuma berdasarkan apa yang dia tahu kok. Apa yang kamu tahu, maka kamu akan hidup seperti yang kamu tahu. Kalau kamu tahu bahwa kamu diberkati Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Sederhana nih otak ini. Tapi aku mau bilang juga sama kita, sesederhana-sederhananya ini pun nggak bisa manusia menciptakan ini. Sekarang udah tahu manusia yang berbuat jahat itu adalah karena Tuhan. Angkat tangan. Milik siapa dia? Masa sih? Maka pertanyaan pertama tadi adalah apakah ketika orang lain melakukan perbuatan yang jahat kepada kita, siapa yang sakit hati? Gue angkat tangan. Dalam hatinya kita pasti akan sakit hati kalau kita lupa bahwa dia adalah milik Tuhan. Mertua sakit hati sama menantu sakit hati sama mertua. Dua-dua pada bertanya, kok kayak gitu dia? Suami korban.
Bapak ketawa aja. Suami korban kalau suaminya lupa. Hah? Kalau lupa, dua-duanya adalah maka ada muncul juga istilahnya parohaina lah. Pak, Bapak ngapain parohaina, Pak? Parohaina harus, paroha istri juga wajib. Roha Bapak harus kedua-dua, Pak. Rohanya, Pak. Hatinya itu kedua-dua, loh, Pak. Alkitab nggak pernah mengajarkan kalau kau udah menikah, istrimu aja kau pikirkan. Nggak pernah juga Alkitab ajarkan gitu. Alkitab ajarkan hormatilah. Ini enggak. Bapak dengarin istri Bapak hanya gara-gara takut. Takut apa dong? Takut ribut. Aku sebenarnya kan bukan takut sama istri, cuma takut berantem. Apa yang berantem? Gue bilang, aku gak perlu berantem. Tunjukkan kasih sayang sama istrimu itu loh. Yang setuju sama saya angkat tangan. Amin. Jangan dibawa perasaan, Pak. Lalu Bapak pendam sendiri. Lalu Bapak masih uang sama mama di belakang nama. Apa istri nggak tahu, Pak? Tahu lah, Pak. Dia kan ngitung. Ini suamiku sekian jam di luar rumah. Harusnya perkiraanku seuang itu sekian. Lah ini kok segini tabungan ini? Nah jangan-jangan ini. Amin. Maka kita menyembunyikan, kita berikan dari belakang karena takut. Ya kasih aja. Bapak tanya sama istri berapa rumahnya perlu sama si matua itu. Ayo kita kasih. Karena semuanya juga milik. Masa sih? Saya berdoa hari ini kita jangan sampai tidak memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita pikir kita harus ngasih sama saudara kita. Jangan. Itu kita yang rugi, Bu. Ya. Berikanlah kepada siapa pemiliknya, kata Tuhan Yesus. Tuang, foto siapa? Kaisar. Kasihlah, berarti punya dia itu. Bukankah Tuhan kita itu maha kaya raya, jadi kita bisa memberikan sama mertua, kita bisa berikan sama mama kita bisa juga berikan ke gereja untuk membangun memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya Daud tadi berkata, siapa kami ini? Bisa kami rela. Kita bisa rela hanya kalau di otaknya itu memori apa itu? Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada. Kalau kita mau memiliki hati yang rela, mulai dari sekarang pelajari, cari tahu kalau belum tahu bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, di situ terkandung segala kekayaan, di situ terkandung segala uang-uang yang kita pikirkan itu, yang kita pikirkan bukan bisa kita buat. Supaya apa? Jangan sampai kita tidak membawa persembahan ke gereja karena kita pikir kita nggak punya uang. Aku mau tanya, siapa nggak punya uang? Katakan. Siapa yang dikit uangnya? Ibu pakai balik 50. Kita doakan ya. Mau nggak didoakan, Bu? Haleluya. Hari ini GBI Sunggal ini ya, saya berdoa siapapun yang datang beribadah ke tempat ini, engkau dijadikan kaya, karena kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga apa? Kita nggak punya alasan untuk nggak membawa persembahan. Kita bukan membawa persembahan di suruh. Kita bukan membawa persembahan karena kita takut nanti dibilang orang nggak bawa persembahan. Enggak, lu nggak takut. Cuma perlu tobat. Kenapa tobat? Karena lu tahu
Sekarang kita udah tahu kalau langit dan bumi itu diciptakan Tuhan, segala kekayaan ada di langit dan bumi. Amin. Berarti punya siapa kekayaan? Berarti kalau kita bilang duitku dikit, berarti Tuhannya, aku nggak punya uang, berarti nggak punya. Ya kan gampang. Lah Tuhan, udah Tuhan ciptakan untuk siapa? Coba, siapa yang percaya langit dan bumi diciptakan Tuhan untuk kita? Siapa yang percaya kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk memberkati kita semuanya? Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Karena kemurahan Tuhan
Hari ini Tuhan sayang samamu, selama-lamanya Tuhan sayang kepadamu. Saya mau kasih tahu supaya kamu tahu, oh, kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini bukan karena kekuatan kita. Dan Tuhan memakai banyak hal dalam hidup ini. Orang-orang yang mengecewakan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Orang-orang mungkin yang selama ini mengambil apa yang kau pikirkan adalah milikmu, dipakai Tuhan untuk memberkati dirimu. Kamu perlu tahu itu. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Hari ini saya berdoa dengan hati yang rela, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada pembuktian. Kita nggak perlu buktikan apa-apa mau dengan bawa persembahan. Sebelum kita buktikan, Tuhan sudah berikan. Karena apa yang bisa kita persembahkan adalah apa yang sudah diberikan Tuhan. Karena apa yang kita persembahkan adalah apa yang disediakan Tuhan untuk menjadikan itu sebagai persembahan Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan murah hati, karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengerti apa yang terbaik, karena Tuhan punya rencana yang bagi kita. Pakai dia lebih lagi untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat
yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dan semua